Buku Imajinasi. Segera, seorang anak laki-laki tiba-tiba terbangun sendirian di dalam iglu di suatu tempat yang dingin. Ia duduk dalam kesunyian dan tidak mengetahui di mana dia berada. Segera menyadari ia menduduki sebuah buku. Lalu ia berdiri dan keluar dari rumah es tersebut. Di luar angin bertiup kencang. Segera berjalan tergesa-gesa keluar iglu sambil menggigil kedinginan. Anak muda itu segera berjalan keluar. Oh, di mana aku sekarang? Sejauh mata memandang, aku hanya melihat es, salju, lalu es lagi. Semuanya putih, semuanya dingin, semuanya sunyi. Deru angin memburu memecah kesunyian. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku tidak ingat apa-apa. Dingin sekali. Aku harus masuk lagi ke dalam iglu kalau tidak mau mati beku. Iglu ini hampir kosong. Hanya ada sebuah tempat tidur di sini. Hei, itu buku yang aku duduki tadi. Mengapa hanya ada satu buku ini tergeletak di lantai ya? Oh, sepertinya menarik. Cerita petualangan. Coba aku baca deh di tempat tidur. Dingin sekali. Segera membaca buku tebal itu. Kata demi kata menjadi kalimat. Lalu kalimat menjadi paragraf hingga menjadi berlembar-lembar kertas berisi begitu banyak kata yang membuat sebuah novel yang menarik. Segera membaca buku itu dan membiarkan imajinasinya lepas. Rasanya angin bertiup kencang. Mengapa bisa? Aku kan ada di dalam iglu. Loh, semakin lama semakin dingin. Gelap sekali. Aku tidak dapat melihat apapun. Aku bisa merasakan sesuatu berbulu. Rasanya lembut dan halus. Apa ini? Mengapa aku sepertinya aku sedang menunggangi sesuatu yang besar dalam kecepatan tinggi. Semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa ini? Halo, apakah kamu terbangun? Apa itu? Siapa yang bicara? Wah, apakah ini seekor kucing raksasa yang kutunggani? Dia baru saja mengeong. Apa maksudnya ini? Mengapa kucing bisa menjadi sebesar ini? Mengapa dia bisa bicara? Namaku Hiko dan aku adalah seekor kucing. Siapa namamu? Namaku Segara. Apakah kamu benar-benar seekor kucing? Kucing macam apa kamu? Mengapa kamu besar sekali? Mengapa kamu bisa bicara? Aduh, baik sekali pertanyaanmu. Aku juga bisa balik bertanya. Kamu itu makhluk apa? Mengapa kamu kecil dan bau? Mengapa kamu banyak bertanya? Sepertinya kamu kurang pintar ya. Sembarangan kamu bicara, kucing siluman. Aku memiliki nama Segara. Panggil aku Hiko. Mengapa kamu menculikku? Tadi aku masih berada di dalam iglu dan membaca buku. Tiba-tiba aku ada di sini. Mau dibawa kemana aku? Jawab sekarang. Cerewet sekali anak ini. Bagaimana aku bisa menjawabmu jika kamu bicara terus? Diam dulu dong. Oke, jadi begini. Kita akan ke rumah kayu di atas bukit itu. Tetapi perjalanannya masih jauh. Jadi jika kamu lelah, tidurlah.
Untuk apa kita ke situ? Ada seorang teman baikku yang tinggal di atas bukit itu. Percayalah. Percaya? Bagaimana aku percaya jika kamu si kucing siluman? Hiko, namaku Hiko. Hiko, pokoknya jawablah aku. Kenapa aku dibawa ke situ? Temanku terlihat lebih mirip dengan kamu manusia. Jadi kupikir temanku akan mengetahui satu atau dua hal tentang kaummu. Mereka memasuki hutan yang lebat. Segara terpana melihat semua binatang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rencananya untuk tidur tidak berhasil. Aduh, sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tergores sebuah ranting. Apakah kamu berdarah? Iya sih, tetapi tidak sakit. Sial. Hiko, suara apa itu? Keras sekali. Seperti seekor binatang buas raksasa. Tiba-tiba, kawanan naga terbang di atas Segara dan Hiko. Karena itu, Hiko langsung menebalkan bulunya untuk menyembunyikan Segara di antara bulu-bulunya. Hati-hati, naga bisa mencium darahmu dan naga suka memangsa makhluk seperti peri dan kurcaci. Diam, jangan bergerak, dan tekan lukamu agar darahnya tidak keluar. Aku akan berusaha menjauh dari naga-naga buas itu. Untung kita bisa mengecoh mereka. Bulu-buluku memang bisa menyembunyikan apa saja. Aku penasaran, apakah kamu seorang peri? Tetapi kamu tidak memiliki kuping lancip ataupun sayap. Tidak, bukan. Aku adalah seorang manusia. Manusia? Apakah tidak ada manusia di dunia ini? Tidak sejauh pengetahuanku. Tetapi mungkin temanku tahu. Kamu yakin kamu manusia? Apa sebenarnya manusia itu? Apa enak dimakan? Hei, manusia! Malah tidur dia. Karena merasa lelah, Segara jatuh tertidur. Hiko terus berlari menuju rumah kayu di hutan. Tak berlama kemudian, mereka tiba di sana. Di mana aku sekarang? Banyak sekali tumbuhannya. Hei, di sini tidak lagi dingin. Di mana aku sekarang? Segara terbangun di sebuah rumah terbuat dari kayu berwarna coklat muda. Angin sepoi-sepoi bertiup ke dalam rumah itu lewat jendela yang amat besar. Orang muncul di depan Segara. Makhluk seperti manusia itu memiliki suara seindah nyanyian burung kenari. Rambut panjang seperti salju, bertelinga lancip, dan memiliki wajah yang begitu sempurna dan yang bersinar seperti bulan purnama. Segara melamun, terpesona dengan makhluk itu. Halo anak kecil, selamat datang di rumah kayuku. Sepertinya kucingku menemukanmu pingsan di dalam iglu zira setinggi hitam. Mengapa kamu bisa ada di sana? Untung Hiko bisa mendengar cerita dari buku yang sedang dibaca. Jadi dia tahu bahwa di dalam iglu itu ada seseorang. Jika penyihir hitam tahu bahwa iglunya ditempati orang asing, ia akan sangat murka. Terakhir kali ada yang berani memasuki iglunya, ia mengubahnya menjadi halaman di buku besarnya. Hah? Jadi buku yang aku baca itu sebenarnya adalah kisah-kisah hidup mereka? Ya, kisah hidup para peri, kurcaci, dan makhluk-makhluk lainnya. Mereka yang masuk ke dalam iglu zira penyihir hitam tanpa izin. Cerita yang kamu baca adalah cerita-cerita dari kehidupan dan mimpi mereka. Untung sekali Hiko mendengarmu dan membawamu keluar dari sana. Kalau boleh aku tahu, mengapa kamu, seorang manusia, bisa tiba-tiba berada di dalam iglu zira penyihir hitam? Aku tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Hal terakhir yang kuingat adalah tidur di rumahku. Lalu tiba-tiba aku terbangun di dalam iglu itu. Banyak hal di dunia yang tidak dapat dijelaskan. Oh iya, namaku Zara,
Dan siapa namamu kalau aku boleh tahu? Namaku Segara. Ya, Segara. Aku ingat itu. Aku Segara. Oh, maafkan aku ya. Kamu apa ya? Maaf, sepertinya iya. Aku memang sedikit lapar. Kacil aroma itu wangi sekali. Sepertinya supku telah selesai. Tepat sekali waktunya. Sebentar aku ambilkan supmu ya. Terima kasih, Zara. Hanya ada air beraroma sedap dalam mangkuk ini. Apa aku bisa kenyang meminumnya? Sudahlah, aku makan saja. Lezat sekali. Nah, apa kamu sekarang mengantuk? Tidak. Kenapa kamu tanya? Aneh. Biasanya makhluk yang meminum supku akan merasa ngantuk. Mungkin karena aku manusia dan bukan peri? Bisa jadi. Memang belum pernah ada satu orang manusia pun yang meminum supku. Efek ini belum pernah aku lihat. Sepertinya legenda itu memang benar. Manusia memang lebih kuat daripada makhluk-makhluk di alam ini. Legenda apa? Ya, ada legenda lama yang menyatakan bahwa nun jauh di sana di negeri antara berantah hiduplah makhluk asing bernama manusia. Manusia dikabarkan memiliki energi yang jauh lebih kuat daripada peri, kurcaci, dan makhluk yang hidup di sini. Makhluk yang dapat menyerap energi manusia akan menjadi kuat dan tak terkalahkan. Maka dari itu, Zira akan sangat senang melihatmu jika kau masih di iglunya. Tetapi tidak demikian dengan kau. Mengapa ia akan senang, sedang aku tidak? Karena ia akan memakanmu untuk mendapatkan energimu. Sehingga dia akan menjadi penyihir terkuat di negeri ini. Untuk saja aku sekarang berada di sini, jauh dari penyihir hitam dan iglonya yang dingin bersalju. Oh, sayangnya Zira bisa melihat jejak dan bau makhluk hidup asing. Mengapa kamu memberitahu aku itu sekarang? Muka Zara perlahan-lahan berubah menjadi keriput. Wajahnya yang tadinya tenang dan damai berubah menjadi bengis, penuh bayangan, dan sangat tua. Keriputnya sampai menggelantung dan bergelambir ke sana mari. Depan Segara kini berdiri seorang wanita pendek dengan rambut hitam lurus yang basah. Tangannya memegang sebuah tongkat panjang mengerikan dengan sebuah lambang asing di atasnya. Tapi anehnya suaranya sama dengan Zara atau siapapun orang itu tadi. Sekarang aku telah menunjukkan diri aku yang sebenarnya. Akulah Zira, penyihir hitam yang menguasai 7 kerajaan besar di sini. Beruntung sekali aku dapat menemukanmu. Kakakku si Zara bodoh itu pasti mengira bahwa ia dapat menyembunyikanmu dari aku. Tetapi aku, penyihir hitam yang hebat, tetap dapat menemukanmu. Ayo, kembalilah ke dalam igloku, dan kamu akan membuatku menjadi lebih kuat begitu kamu sudah ada di dalam perutku. Tidak, aku tidak mau. Ketakutan, Segara berlari keluar rumah kayu itu. Tetapi ia hanya melihat jurang di semua sisi ia berbelok. Ia hanya melihat bukit-bukit kecil yang jarak di antaranya mustahil dilompati manusia kecil seperti Segara. Hiko, di mana kamu? Tolong aku. Hiko tidak menjawab. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Segara dari penyihir jahat itu. Ia terus berlari naik dan turun bukit. Tangan dan kakinya tergores ranting-ranting pohon yang tajam. Namun ia terus berlari. Zira tiba-tiba sudah ada di belakangku. Cepat sekali dia. Bagaimana ini? Zira semakin mendekat. Segara sudah hampir kehabisan nafas. Namun dia tetap berusaha untuk terus berlari. Sementara Zira seperti terbang di belakangnya. Tidak satu kali pun penyihir tua itu kelihatan kelelahan. Tiba-tiba
Hutan yang lebat itu terbuka dan tidak. Segara hampir saja jatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Satu langkah saja akan membuat nyawanya melayang. Segara terpaksa berhenti di bibir jurang itu. Ia tidak tahu lagi apa yang dapat dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Dia datang perlahan sambil menyeringai lebar. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang. Kamu hanya bisa selamat dengan sihir atau makhluk tunggangan seperti Hiko. Cahaya putih yang terang sekali muncul dan membuat semua orang harus memingkirkan mata. Zira, kau pikir mantra lemahmu itu bisa mengunci aku di dalam ruang rahasiamu itu? Apa? Kau bisa lolos dari mantra saktiku? Bagaimana mungkin? Kesombongan dan kerakusanmu membuatmu buta dan akan membawa kehancuranmu. Bertobatlah sekarang sebelum terlambat. Dari dulu kamu memang sok tahu. Lihat saja nanti jika aku telah memakan manusia ini. Kau akan menjadi korban pertamaku. Aku akan membuatmu menjadi batu dan memajangmu di depan istanaku yang paling besar. Manusia, lompatlah. Percayalah kepada aku jika kamu mau hidup. Hiko, Halo makhluk kecil, apakah kamu masih hidup? sepertinya. Baiklah, kalau begitu peganglah erat-erat. Hiko melompat dan berlari-lari dengan kencang seperti angin. Mereka terus berlari ke arah mana Segara tidak terlalu tahu. Semua pemandangan menjadi kabur saking cepatnya mereka melompat dan berlari. Segara akhirnya menutup matanya dan berpegang erat pada bulu-bulu Hiko. Dia hanya dapat mendengar bunyi angin dan gemerisik dedaunan serta ranting yang mereka lewati. Jantungnya berdebar keras. Ia belum pernah merasa setakut ini, namun ia juga merasa lega karena Hiko telah menyelamatkannya dari kematian yang menyeramkan di tangan Zira. Tak lama kemudian, Hiko berhenti perlahan. Di mana kita? Hutan ini indah sekali. Di mana-mana tumbuh bunga yang berkelap-kelip. Pepohonannya bergoyang seakan menari. Dedaunannya juga berbentuk indah sekali. Belum pernah aku melihat sehutan seindah ini. Hiko, apakah itu Zara yang tergeletak di sebelah sungai kecil itu? Apakah Zara baik-baik saja? Aku tidak tahu. Sepertinya Zara hanya kelelahan, dan ia sedang memulihkan dirinya dengan tamang air itu. Dan sebentar lagi ia akan sadar kok. Jadi, apakah Zara yang ini baik? Tentu saja, hanya Zara yang beneran memiliki cahaya putih tadi. Halo, maaf atas ketidaknyamanan tadi. Akan lebih nyaman jika kita bercakap-cakap di rumahku. Zara memindahkan Hiko dan Segara dengan teleportasi ke rumahnya yang ia telah perbaiki dengan sihir. Sepertinya tenagaku hampir habis. Aku khawatir aku akan kesulitan untuk menghadapi Zira. Segera, aku pikir sebaiknya kamu segera pulang ke duniamu dan bersembunyi di sana. Zira tidak akan dapat mengikutimu ke sana karena tak satu pun dari kami yang dapat melewati halangan antara dunia kita. Maafkan aku segera. Aku sudah berusaha keras, tetapi Tidak apa-apa Zara. Kamu sudah cukup membantu aku. Kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu demi aku. Aku sudah sangat berterima kasih untuk itu. Aku tidak ingin kawan-kawan baruku di sini menemui ajal cuma gara-gara aku. Maafkan aku Zara. Aku akan kembali ke duniaku. Tetapi bagaimana caranya? Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Zara, kamu anak baik. Aku sangat bahagia dapat mengenalmu, anak manusia. Tahukah kau, di hutan ini ada sebuah perpustakaan besar bernama Perpustakaan Pohon Darah Naga. Konon, dahulu kala, seekor naga sakti dan bijaksana terbunuh di tempat ini. Di tempat daerahnya tumbuh sebuah pohon raksasa. Karena naga itu sangat bijaksana,
Maka ilmu pengetahuan yang dimilikinya berubah menjadi ratusan ribu buku di perpustakaan itu. Sayangnya, banyak ilmu di dalam buku-buku tersebut yang terlupakan. Dulu pernah ada kabar angin bahwa ada manusia bisa datang dan pergi sesuka hati dengan menggunakan sebuah buku di sana. Buku itu berjudul Dua Dimensi, Manusia dan Makhluk Ajaib. Kamu harus temukan buku itu, tetapi kamu bisa kehilangan nyawamu dalam perjalanan ke perpustakaan Pohon Darah Naga. Kamu harus sangat berhati-hati jika ingat ke sana. Hiko akan menemanimu. Hiko, kamu harus berusaha sekuat tenaga melindungi segala. Baik, aku tidak takut. Katakanlah bagaimana aku bisa ke sana. Baiklah, aku akan memberimu beberapa barang yang akan berguna bagi perjalananmu yang sulit dan berbahaya. Pasti penyihir hitam juga akan terus berusaha menangkapmu. Berhati-hatilah. Baik, Zara. Baiklah, ini adalah peta ajaib yang hanya bisa dilihat olehmu seseorang. Gunakan peta ini untuk menemukan jalan ke perpustakaan itu dengan cepat. Tanpanya, kamu tidak akan dapat menemukan perpustakaan Pohon Darah Naga. Satu lagi, terimalah selimut tak terlihat ini. Selimut ini akan membuatmu tak terlihat musuh-musuhmu. Juga penyihir hitam akan kesulitan menemukanmu. Nah, sekarang pergilah segala. Selamat jalan. Semoga berhasil. Terima kasih banyak, Zara. Kamu sangat baik. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Zara menunggangi Hiko keluar dari rumah itu. Hiko berlari bagai angin menuju perpustakaan Darah Naga dengan bantuan peta ajaib dari Zara. Mereka melalui hutan belantara, naik turun bukit, melewati lembah dan sungai. Zara merasa seakan semuanya menjadi seperti sebuah film yang berlalu terlalu cepat. Semuanya seperti mimpi. Ia lelah sekali. Aduh, hewan apa itu? Badannya seperti kelinci, namun mukanya adalah muka seekor singa. Hiko, cepat, kita harus lari. Oh, ayo kita pakai selimut dari Zara agar kita bisa menghindari hewan aneh ini. Dia semakin mendekat. Lari lebih cepat, Hiko. Iya, aku juga berusaha sekuat tenaga. Coba tadi kamu tidak makan banyak di rumah Zara. Kita harus diam, Hiko. Sekarang kita tidak terlihat, namun si kelinci singa masih dapat mendengar kita apabila kita ribut. Mereka diam tak bergerak di balik sebuah batu besar. Bernafas pun mereka tak berani karena tidak mau menimbulkan suara. Kelinci singa terus mengaum marah dan mencari mereka. Saat hewan itu sempat hampir mengenai Hiko. Jika Hiko tidak mundur sedikit, segera cepat melempar ranting di dekatnya ke arah berlawanan. Kelinci singa mendengus dan berlari ke arah ranting itu jatuh. Setelah beberapa lama bersembunyi tanpa suara, baru mereka berani bergerak ketika yakin bahwa kelinci singa sudah pergi. Untuk sekali kita bisa lepas dari kejaran hewan itu. Hampir copot jantungku dibuatnya. Iya, aku juga sudah takut ia akan menemukan kita. Beruntung sekali kita tidak menjadi mangsanya. Ayo segera, kita teruskan perjalanan kita. Hiko, sepertinya aku terkena cakar kelinci singa itu. Lenganku berdarah. Oh, bagaimana ini? Apakah parah lukamu? Kita harus terus berlari sebelum bulan purnama datang. Kalau tidak, kita akan terlambat dan tidak akan pernah dapat menemukan perpustakaan itu. Iya, lari saja terus, Hiko. Ini tidak terlalu parah, hanya tergores saja. Aku akan tutup dengan sobekan bajuku. Oke, kalau begitu berpegangan erat ya. Ya, Hiko. Jangan khawatir. Loh, kok punggungku enteng begini? Segara,
Aduh, di mana dia? Kok bisa hilang? Apakah dia terjatuh dari punggungku? Segara! Aduh, selimutnya juga hilang. Bagaimana aku bisa menemukan dia jika dia terbalut selimut? Aku tidak akan dapat melihatnya. Coba, aku lihat di peta dulu. Tadi aku lewat sini. Lalu punggungku terasa enteng di sini. Berarti kemungkinan dia jatuh antara terusan hijau dan danau hitam. Aku harus telusuri lagi jalannya. Mudah-mudahan bisa kutemukan dia. Segara! Hiko terus menelusuri hutan itu dengan hati-hati. Sekali-sekali ia berteriak memanggil Segara. Segara! 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 Namun sudah 2 jam ia mencari. Segara tidak juga ia temukan. Hiko mulai khawatir terjadi sesuatu buruk kepada Segara. Namun apa? Apa mungkin ia terjatuh dari punggungnya? Atau seseorang menculik Segara tanpa pengetahuannya? Segara! Ah, petir menyambarku. Sepertinya sengaja petir-petir ini datang ke arahku. Langit pun tidak mendung sama sekali. Mengapa tiba-tiba ada petir? Dari mana datangnya? Ah, lepaskan aku! Lepaskan! Petir ini mengikat tanganku dan kakiku. Aduh, sakit! Akhirnya dapat juga aku tangkap kau, kucing jelek. Di mana manusia itu? Penyihir hitam. Seharusnya aku sudah bisa menduga. Apa maumu sih? Lepaskan aku! Aku tidak akan melepaskanmu sampai aku dapat menangkap manusia itu. Katakan di mana dia? Tidak akan! Ah, Kalau begitu, kau juga tidak akan kulepaskan. Aku akan mengurungmu di atas danau hitam ini. Kalau kau macam-macam, kau akan terjatuh ke danau dan badanmu akan langsung meleleh terkena airnya. aduh, kamu jahat sekali. Segara tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Sementara itu, Segara terbangun di dalam sebuah liang kelinci. Liang itu sangat luas dan cukup besar bagi Segara untuk duduk. Kelinci apa yang besar seperti ini? Segara menjadi takut. Apa ini liang kelinci singa yang tadi melukainya? Tanganku sakit sekali. Halo manusia, tenang, jangan gerakkan dulu lenganmu. Aku sudah memberikan kamu obat penawar untuk racun di lukamu. Aku mengenali luka itu. Pasti kamu diserang oleh saudaraku, si kelinci singa. Ya, benar. Kamu bersaudara dengannya. Mengapa kamu menolong aku? Oh ya, aku dan kelinci singa memang bersaudara. Namun kami sama sekali berbeda. Ia selalu ingin membunuh dan melukai. Sedang aku menolong dan menyembuhkan. Tidak perlu khawatir manusia, kamu aman di sini. Aku harus segera temukan kucingku, Hiko. Dia akan sangat khawatir. Selain itu, kami juga harus segera menemukan perpustakaan Darah Naga sebelum bulan purnama datang. Hiko? Aku kenal dia. Dia adalah salah satu teman baikku. Mau apa kalian ke perpustakaan Darah Naga? Kami harus ke sana agar aku dapat kembali pulang ke duniaku. Kalau tidak, aku dan Zara akan terus terancam oleh penyihir hitam. Oh, penyihir hitam. Dia memang rakus dan jahat. Dia memang pasti mencarimu jika dia tahu ada manusia di dunia ini. Ya benar, kamu harus segera pergi ke perpustakaan itu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara ke sana. Aku terpisah dengan Hiko dan dia yang memegang petanya. Tidak usah khawatir, aku akan mengirimkan kawan-kawan kecilku untuk mencari Hiko. Jika dia masih berada di hutan ini, aku akan cepetan menemukannya. Kelinci putih menyiulkan alunan telur yang indah. Tak lama kemudian berterbanganlah burung-burung pelatuk kecil berwarna-warni ke dalam liang itu. Kelinci putih berbicara dengan mereka dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti Segara. Setiap kata-katanya mendengar seperti siulan yang indah. Nah manusia, sekarang beristirahatlah sebentar hingga kau pulih. Kita juga harus menunggu kabar dari kawan-kawanku. Mereka akan memberitahukan kita di mana Hiko berada. Tidurlah. Terima kasih, kelinci. Segara tidur pulas. Tak berapa lama kemudian, ia terbangun dan merasa jauh lebih baik.
obat diberikan, kelinci putih memang manjur. Segera menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun di situ. Kemana si kelinci? Halo, kelinci putih? Halo? Oh, Segara, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Bagus. Kamu sudah sembuh. Lukamu sudah menutup dan bekasnya pun sudah hilang. Segara, aku telah mendapat kabar dari kawan-kawan burungku. Hiko ditawan oleh penyihir hitam di Danau Hitam. Danau itu memang berbahaya. Airnya dapat melelehkan apapun yang terjatuh ke dalamnya. Tidak ada hewan yang mau mendekati danau itu. Kamu harus berhati-hati. Aku harus membebaskan Hiko. Kamu memang anak pemberani. Ini adalah kompas angin. Dengan kompas ini, kamu akan menemukan Hiko dengan mudah. Kamu hanya menggenggam kompas ini di tanganmu. Dan bayangkan wajah Hiko dengan baik. Kompas ini akan membawamu kepadanya. Kalau begitu, aku juga bisa menggunakan kompas ini untuk membawaku ke perpustakaan. Sayangnya tidak bisa. Hanya jika kamu dapat membayangkan orang yang kamu sayangi. Maka kompas ini akan membawamu kepadanya. Tidak ada orang yang kamu sayangi di perpustakaan, bukan? Tidak. Oh, apakah kompas ini dapat langsung membawaku pulang ke duniaku? Di sana ada banyak orang yang kusayangi. Tidak juga, maafkan aku. Namun kompas ini hanya dapat berfungsi di dimensi ini. Dia tidak dapat berfungsi di duniamu. Kamu tetap harus menemukan perpustakaan darah naga dengan Hiko dan menggunakan buku dimensi. Tetapi, aku bisa mempercepat perjalanan kalian ke perpustakaan. Ambil batu ini. Batu aneh? Bentuknya seperti anak panah kecil. Untuk apa ini? Jika kamu telah menemukan Hiko, letakkan batu ini di atas peta ajaib. Tepat di atas gambar perpustakaannya. Kalian akan membawa dalam sekejap mata ke depannya. Wow, kamu hebat sekali, kelinci putih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ayo lekas, bersiaplah untuk pergi menyelamatkan Hiko. Segara menggenggam erat kompas angin yang diberikan kelinci putih. Ia membayangkan wajah Hiko dengan seksama. Tiba-tiba, ia merasa seakan badannya direnggut oleh kekuatan besar. Lalu tiba-tiba ia berdiri lagi di atas tanah. Ia membuka matanya dan melihat Hiko berada di dalam kurungan di atas danau hitam. Bagaimana caranya untuk membebaskan Hiko? Hiko, psst, Hiko, bangun, ini aku Segara. Segara, oh senang sekali aku melihatmu. Oh, tetapi jangan ke sini. Cepat lari, ini adalah jebakan penyihir hitam. Tidak perlu khawatir, aku masih punya selimut tak terlihat ini. Dia tidak akan dapat melihatku. Tetapi, bagaimana aku dapat membebaskanmu, Hiko? Itu, ada bunga berwarna hitam di pinggir danau. Kamu lihat? Tarik bunga itu. Nanti kurunganku akan mendarat tepat di sebelahnya. Si penyihir hitam juga menggunakan bunga itu ketika mengurungku. Ia tidak tahu bahwa aku melihatnya. Ia mengira aku masih pingsan saat itu. Hati-hati, jangan sampai kamu terkena air danau ini. Kamu akan langsung meleleh jika terciprat walau sedikit. Segara berlari tanpa suara ke arah bunga hitam dan menariknya. Anehnya, bunga itu tidak patah ketika ditarik. Ia hanya mengeluarkan suara berderik. Kurungan Hiko terbang ke arah Segara. Namun, ketika Hiko hendak keluar dari kurungannya, bunga hitam tiba-tiba mengeluarkan suara melengking seperti bayi menangis. Rupanya, Hiko lupa memberitahu Segara untuk mengelus-elus bunga itu setelah menariknya. Kini si bunga menjadi terbangun dan marah. Kelengkingannya memekakkan telinga. Hiko dan Segara panik. Mereka berlari menjauh. Tak berlama, datang si penyihir hitam dengan wajah penuh amarah. Manusia jahanam, kemana kamu lari? Kembali! Hiko dan Segara sudah jauh berlari memasuki gua dan di dekat danau. Penyihir hitam tidak melihat mereka masuk ke dalamnya. Dia terus mencari mereka. Hiko, segera berikan kepadaku peta dari Zara. Aku bisa membawa kita pergi dari sini. Ambil, petanya ada di kalungku. Pegang aku erat-erat ya.
Dalam satu kelipan mata, Hiko dan Segara sudah berada di depan pohon besar berwarna merah gemerlap. Seakan-akan seluruh pohon itu dihiasi batu rubi yang merah menyala. Itulah perpustakaan darah naga. Hiko, kita sudah sampai. Tetapi bagaimana cara kita masuk? Kamu tahu? Aduh, aku juga tidak tahu. Zara, sepertinya tidak bilang apa-apa tentang cara masuk ke dalamnya. Tiba-tiba pohon besar itu bergetar hebat. Seekor naga berwarna putih mengilat di lingkari pohon dan turun dengan cepat. Kini dia berada di atas pikul Segara. Matanya hijau dan gigi-giginya terlihat tajam. Tetapi Hiko dan Segara sama sekali tidak takut. Akulah penjaga perpustakaan darah naga. Sebutkan dengan jujur, apa tujuan kalian? Jika tidak, kalian akan aku makan. Maaf Pak Naga, kami telah melewati banyak rintangan untuk pergi ke sini. Temanku Segara harus menemukan buku dimensi agar ia bisa kembali ke dunianya. Jika ia terus tinggal di sini, nyawanya akan terus terancam karena penyihir hitam ingin memakannya. Benar sekali. Selain itu, aku juga tidak ingin membuat nyawa kawan-kawanku terancam karena aku. Mohon bantu kami agar bisa masuk dan menemukan buku dimensi itu. Wahai Pak Naga yang bijaksana. Jangan makan kami. Jangan makan kami. Kami sudah mengatakan semuanya dengan jujur. Semuanya menjadi gelap. Hiko dan Segara merasa seakan-akan mereka terjatuh ke sebuah lubang tak berakhir. Mereka terus berputar-putar tanpa henti. Akhirnya tiba-tiba mereka berdua terjerambab di atas lantai kayu yang indah. Ruangan itu amat besar dan dipenuhi beribu buku. Tiba-tiba dari atas jatuh sebuah buku tebal ke atas pangkuan Segara. Mereka mendengar suara naga putih. Inilah buku dimensi yang kamu cari. Sekarang, aku telah melihat hati dan pikiran kalian. Kalian adalah makhluk baik dan jujur. Kalian boleh menggunakan buku ini. Pikirkan baik-baik apa yang ingin kamu cari di buku ini. Ia akan membawamu kepada halaman yang kamu butuhkan. Semoga berhasil. Terima kasih Pak Naga. Hiko, sebentar lagi aku pulang. Sampaikan salam hormat dan terima kasihku kepada Zara. Aku akan merindukan kalian. Terima kasih banyak, sahabat. Ya, aku juga akan merindukanmu. Sekarang pikirkan baik-baik halaman apa yang kamu butuhkan, Segara. Segara menutup matanya dan mulai membuka buku itu. Begitu buku itu membuka, Segara langsung tersedot masuk ke dalamnya. Selamat tinggal Hiko. Terima kasih. Selamat jalan, Segara. Segara hanya melihat kegelapan dan dingin. Semua benda di sekitarnya berputar. Semakin lama semakin cepat. Ia juga merasakan lantai dan dipijaknya bergoyang kuat. Benda-benda yang berputar mulai menjatuh ke arahnya. Ia berteriak. Wah, apakah aku akan mati sendirian di sini? Tiba-tiba semua menjadi tenang. Tidak ada lagi gempa. Tidak ada lagi benda berputar dan berjatuhan. Segara melihat ia ke sekelilingnya. Ia tidak tahu di mana ia berada. Namun, lambat laun ia mulai mengenali kamar itu. Aku sudah lama terbaring di sini. Tetapi dari mana aku tahu itu? Oh, itu buku yang sedang tertidur di kursi. Ibu, bangun, Bu. Oh, Segara, anakku. Suster, dokter, anakku sudah terbangun dari komanya. Mohon segera datang. Oh, anakku sayang. Akhirnya kamu bangun juga, nak.
Sudah 3 tahun kamu terbaring di sini. Kini tiba-tiba kamu terbangun begitu saja. Ini keajaiban. Terima kasih Tuhan. 3 tahun koma? Tapi aku tidak merasa seperti itu. Apakah semua pertualanganku hanya mimpi? Ibu, benarkah aku koma selama itu? Iya nak. Selama itu kamu hanya bereaksi sedikit ketika aku membacakan cerita dari buku ini. Buku imajinasi. Sepertinya menarik, Bu. Terima kasih. Aku akan membacanya.